Halo semua, perkenalkan nama saya Christophorus Davin. Saya adalah mahasiswa di Universitas Binus University. Nah, untuk mata kuliah Marketing and Digitalization Strategy, nah ini dulu brandnya utamanya. Untuk perusahaannya itu kita bisa lihat di sini orang tua ya namanya. Nah, di perusahaan orang tua itu, orang tua grup, untuk sekarang namanya, itu kira-kira apa yang terpikirkan sama teman-teman ya gitu. Yang kita tahu kan orang tua itu untuk saat ini memproduksi makanan dan minuman itu seperti Kristalin, Tenggo biskuit, Tenggo minuman, dan juga permen mint. Nah, untuk kesempatan kali ini yang saya akan bahas adalah produk pertama yang dikeluarkan oleh perusahaan orang tua grup yang sekaligus jadi salah satu produk andalannya ya dari tahun 1948 hingga saat ini. Kemudian kita berlanjut ke backgroundnya dulu ya untuk memahami. Jadi sejarahnya itu perusahaan orang tua grup itu bernama PT Perindustrian Bapak Jenggot di Semarang, tepatnya di tahun 48. Lalu di tahun 1950 perusahaan perindustrian Bapak Jenggot tadi mulai mematenkan namanya menjadi perusahaan orang tua grup. Namun saat itu statusnya masih sebagai UMKM atau industri rumah tangga yang mengolah fermentasi anggur. Namun masih dengan cara tradisional yaitu menggunakan tong kayu. Kemudian di tahun 1970 perusahaan orang tua grup baru mulai mengalami kemajuan teknologi yaitu menggunakan tangki baja atau stainless dengan harapan untuk menyempurnakan dan mengembangkan usahanya. Jadi kualitasnya tetap terjamin karena menggunakan tong stainless. Kemudian di tahun 1980 itu mengalami relokasi. Nah, kita perlu tahu dulu ya, setelah mengubah namanya dari perusahaan Bapak Jenggot itu, perindustrian Bapak Jenggot menjadi orang tua grup, perusahaan itu berlokasi di Jakarta. Nah, di tahun 1980 perusahaan tersebut dipindahkan ke Tangerang. Kemudian di tahun 97 hingga saat ini orang tua grup itu tidak pernah berhenti untuk berinovasi sehingga produk-produknya itu tetap masih bisa digemari hingga saat ini. Khususnya untuk kaum milenial yang berada di umur 21 tahun ke atas. Kemudian untuk segmentasinya dari segi geografis, ini kita membahas untuk area domestik dulu ya. Jadi distributornya itu untuk anggur merah berada di seluruh Indonesia. Kenapa begitu? Nah, ini kita bisa lihat nih di layar. Jadi di websitenya orang tua grup itu kan mereka mengandalkan e-commerce ya seperti Tokopedia, Shopee dan Blibli. Nah, tentunya dengan adanya program aplikasi tersebut, produk yang dimiliki oleh orang tua grup dapat sampai ke konsumen dengan cepat dan juga untuk penyebarannya juga lebih mudah. Di samping itu juga ada distributor resmi. Nah, ini untuk yang melayani B2B ya, business to business. Jadi, distributor resmi domestiknya itu dipegang oleh PT Atta Boga Cemerlang, PT Adi Makmur Sentosa, dan juga PT Dewata Kencana Distribusi. Nah, adanya distributor resmi dan dari orang tua grup, jadi ketersediaan anggur merah di e-commerce itu dapat terus ada di sana, jadi tetap stok gitu loh. Kemudian untuk segmentasi geografis di area luar negeri, orang tua grup itu bekerja sama dengan perusahaan Peppersion Pte. Ltd. Nah, ini alamatnya berada di Robinson Road nomor 80 di Singapura. Nah, jadi tugas dari distributor luarnya ini mendistribusikan produk orang tua itu ke 30 negara. Dari peta di layar dapat kita lihat ya, itu ada 30 negara yang mencakup benua Asia, Amerika, dan Afrika. Kemudian untuk segmentasi psikografik atau perilaku ya. Jadi di sini saya mengutip dari pernyataan pihak orang tua sendiri yaitu adalah Dedi Gusanto, Direktur PBD, menjelaskan bahwa untuk mengikuti perkembangan pasar dan konsumen, pihaknya terus berinovasi dengan mengeluarkan sejumlah produk. Nah, produk-produk baru tersebut diluncurkan untuk memenuhi kebutuhan pasar di kanal on-premise. Apa itu kanal on-premise? Jadi kanal on-premise itu adalah ini berdasarkan dari yang saya temukan ya datanya, yaitu merupakan sebuah server yang diletakkan di suatu gedung dengan menginstal sistem operasi dan menjalankan aplikasi perusahaan. Dengan adanya data tersebut itu membuat produk yang tradisional, herbal, dan juga itu mengalami rejuvenasi packaging supaya tampil lebih modern serta tetap menjaga kualitas produk sesuai dengan standar. Itu dari kata Bapak Dedi Gusanto dari pihak orang tua grup. Nah, kemudian untuk positioning ya, dibandingkan dengan rival-rivalnya, anggur merah itu produknya banyak. Ada dari yang namanya McDonald, Kawa-Kawa, kemudian juga Columbus, sama Javan. Jadi ini kita bahas untuk yang orang tuanya dulu, yang emang brand utama dan salah satu pelopor anggur merah. Jadi kita perlu tahu dulu dari kompetitor semua yang tadi saya jelaskan, yang saya kasih contoh kan kita udah kebayang ya kompetitornya siapa aja. Nah, di sini kita bisa lihat keunggulannya apa sih. Yang pasti yang pertama adalah nama besar brand dan sejarahnya.
Kemudian banyaknya varian produk yang ditawarkan. Lalu branding lifestyle modern untuk milenial seperti yang tadi saya jelaskan di background dari sejarahnya ya. Kemudian rasa, aroma, dan kualitasnya itu punya identitas tersendiri. Jadi kalau emang yang biasa menikmati anggur merah itu begitu kita buka botolnya orang-orang udah pada tahu oh ini mereknya ini. Kemudian juga harganya yang terjangkau serta produknya yang go internasional. Nah ini positioningnya itu kita lihat ya dari segi visualnya, ini merupakan ciri khas dari brand orang tua itu sendiri, dari khususnya produk anggur merah. Kemudian target pasarnya itu kita bisa lihat nih di sini nih, orang yang suka minum alkohol, orang yang suka ada tanda kutip party ya, pesta, terus kemudian juga orang dewasa, pekerja, mahasiswa, dan umurnya di atas 18 tahun. Dan kebanyakan semua adalah anak muda. Nah, untuk segi produk ini ada penghargaan dan sertifikat yang telah diraih oleh orang tua grup lewat produknya yaitu adalah anggur merah. Yang pertama adalah Indonesia Best Brands Awards di periode tahun 2019 hingga 2022. Kemudian Indonesia Living Legend Brand di periode 2017 sampai 2022. Kemudian Indonesia Most Creative Company di tahun 2018. Oke, next. Nah, ini manfaat produk dan inovasinya. Kita sebelum lihat inovasinya, kita lihat dulu untuk produknya dulu ya. Untuk manfaatnya dulu. Jadi manfaatnya itu memiliki khasiat untuk meningkatkan nafsu makan, menjaga kesehatan kesegaran tubuh, memperlancar peredaran darah, membantu metabolisme tubuh, menambah kekuatan dan stamina, lalu menghangatkan dan menyegarkan badan, lalu melancarkan pencernaan makanan, dan juga menghilangkan stres dan juga rasa letih, serta dapat menambah darah. Nah, ini inovasi yang bisa kita lihat. Terbukti dari branding oleh perusahaan orang tua grup bahwa mereka itu memiliki target pasar ya, milenial dengan umur di atas 21 tahun. Nah, salah satunya ada produk mix max dengan rasa anggur, kemudian juga ada liquid untuk rokok elektrik yang bernama Abidin atau singkatannya dari anggur bir dingin. Nah, anggur bir dingin itu sendiri juga merupakan salah satu produk dari orang tua grup, yaitu kita bisa lihat tadi sebelahnya. Nah, itu minumannya anggur bir dingin. Kemudian juga ada produk baru lagi yaitu anggur hijau. Lalu juga orang tua grup melakukan inovasi bersama dengan perusahaan es krim yaitu Vilo untuk membuat campuran antara anggur dengan es krim. Lalu juga ada produk terbarunya lagi yang bernama anggur merah premium dengan kadar alkohol yang lebih tinggi. Kemudian untuk segi pricing atau harga ya. Nah, ini kita masuk ke marketing mix tactic. Jadi kenapa sih gitu loh orang tua grup itu namanya terkenal gitu. Kita sebut biasanya identik dengan anggur merah karena salah satunya rasanya sama identitas tadi ya yang udah disebutkan. Nah, kemudian juga untuk harganya saja dengan kualitas tersebut dan juga tadi khasiat yang sudah disebutkan itu berada di harga di bawah 100.000. Oke, untuk kemudian place-nya ya. Place itu tempat gitu. Jadi di mana kita bisa menempatkan produk ini? Nah, kita bisa lihat bisa mendapatkan produknya itu di toko minuman beralkohol udah pasti ya. Kemudian toko jamu di setiap kota itu pasti selalu ada. Kemudian juga toko obat tradisional atau herbal. Nah, itu biasa juga mereka punya sedia. Lalu di supermarket-supermarket yang bagian samping dekat kasir itu, nah itu biasanya mereka sedia untuk minuman tersebut dan pastinya selalu ada di tempat hiburan dewasa seperti bar, lounge, dan juga karaoke. Nah, ini yang membuktikan bahwa perusahaan orang tua grup ini dengan produknya anggur merah itu bersifat B2B, business to business. Jadi mereka uh, menyalurkan produknya, mendistribusikan produknya itu tidak langsung ke konsumen. Nah, kemudian untuk promotion strategi, nah di sini kita bisa lihat nih, di sini ada dua nih, yang bersifat offline dan juga online. Kalau bersifat offline kita bisa lihat dari billboard yang biasa di fasilitas umum, di jalan raya. Kemudian juga branding melakukan baju merchandise gitu, merchandise yang dikeluarkan dari orang tua grup. Lalu kemudian juga ada kios untuk mempromosikan produknya gitu. Kemudian juga untuk event-event itu seperti konser, pentas seni, pameran dan sebagainya. Biasanya orang tua grup itu juga ikut turun mendanai atau mensponsor acara tersebut. Nah, yang didapat itu adalah engagement-nya berupa pengenalan produknya ke khalayak umum. Kemudian untuk online ya, promosi secara online itu ya kita harus tahu dulu kalau misalnya produk ini bukan salah satu produk favorit semua orang yang semua orang bisa minum. Jadi sifat promosinya itu mereka harus berhati-hati. Jadi untuk segi online itu mereka melakukan brandingnya itu di media sosial dan juga e-commerce sehingga hanya beberapa kalangan tertentu yang dapat mengakses produk tersebut. Ini big data itu yang saya dapat infokan yaitu adalah sebuah serangkaian proses yang terdiri dari data bervolume besar yang tidak terstruktur maupun terstruktur
dan dipakai untuk menunjang aktivitas bisnis. Lalu apa fungsi big data? Fungsi big data itu sendiri yaitu yang pertama, menentukan penyebab masalah secara real time. Yang kedua, mengambil keputusan. Yang ketiga, mendeteksi anomali dalam bisnis. Kemudian yang terakhir, untuk menghemat biaya dan waktu untuk meningkatkan performa aplikasi. Lalu penerapan big data itu sendiri yang bisa kita lihat itu penerapannya seperti di internet, smartphone, dan juga sosial media. Nah, dari pemaparan big data tadi dapat kita simpulkan bahwa dari hasil penemuannya itu disimpulkan kalau orang tua grup itu beserta dengan produk andalannya itu Anggur Merah telah melakukan penerapan big data dalam organisasinya secara aktif. Oke, sekian itu dari saya. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan.